Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nindya Pututami. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pecahan. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu pecahan? Nah, supaya kalian lebih paham, kita lihat contoh ilustrasi berikut. Nah, oke teman-teman, misalkan saya mempunyai sebuah gelas. Kemudian gelas tersebut akan saya jatuhkan. Maka, apa yang akan terjadi? Kemungkinannya adalah gelas tersebut akan pecah. Nah, yang awalnya kita sebut gelas tersebut adalah gelas, setelah gelas tersebut dijatuhkan, maka sisa-sisa dari gelas tersebut yang jatuh itu maka akan disebut dengan pecahan gelas, bukan gelas lagi. Jadi, pecahan gelas adalah bagian dari gelas yang utuh. Nah, kemudian untuk menyebut banyaknya gelas, maka kita menggunakan namanya bilangan. Karena gelasnya ada satu, maka bilangannya disebut satu. Karena gelasnya utuh, maka bilangannya juga bisa disebut dengan bilangan utuh atau nama lainnya yaitu bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Atau bisa kurang dari 1, misalnya 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh, 3 per 4. 3 dinamakan pembilang, 4 dinamakan penyebut. Pecahan dapat juga disebut hasil pembagian dari A dibagi B. Misalnya, 3 dibagi 4 dapat ditulis menjadi 3 per 4. Pecahan dapat juga dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan atau utuh. Misalnya, ada 3 bagian diarsir, sedangkan keseluruhan ada 4 bagian. Berarti pecahannya menjadi 3 per 4. Nah, oke teman-teman, supaya kalian lebih paham lagi, kita akan mencoba memanfaatkan aplikasi Pet Simulation. Kalian bisa mengoperasikan di handphone atau di laptop. Apabila kalian mengoperasikannya di handphone, maka kalian harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Pet Simulation, yaitu ada di Play Store. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan laptop. Nah, kalian bisa membuka di Google Chrome atau Firefox, tapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian klik terlebih dahulu Google Chrome kalian. Lalu kalian ketik Pet Simulation. Nah, setelah kalian ketik, kalian klik yang paling atas. Nah, setelah kalian klik yang paling atas, akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini ada banyak pelajaran, yaitu ada fisika, lalu ada kimia, lalu ada matematika, ada ilmu tentang bumi, dan ada biologi. Nah, karena sekarang kita akan belajar tentang pecahan, jadi kita klik yang matematika. Nah, setelah kalian klik yang matematika, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini banyak sekali latihan-latihan soal yang bisa kalian lakukan. Nah, karena kita akan membahas tentang pecahan, maka kita klik yang ini. Lalu kemudian kalian tinggal klik. Maka tampilannya akan seperti ini, kalian tinggal tunggu. Nah, lalu di sini ada fraction dan mixed number. Nah, kita coba yang fraction. Di sini tersedia beberapa level dari 1 sampai 8. Lalu kita buka yang level 1 terlebih dahulu untuk mengerjakan latihan-latihan soal supaya kalian lebih paham. Nah, di sini ada beberapa bentuk, yaitu ada bentuk lingkaran dan persegi. Nah, kita coba yang ini.
Di sini terdapat dua bagian, lalu yang diarsirnya hanya satu. Ini artinya adalah 1/2. Lalu kita cari gambar yang sama, yang diarsirnya satu tetapi ada dua bagian. Nah, kita cek ya. Nah, kalau misalnya ada gambar seperti ini, berarti jawabannya benar. Lalu kita tinggal klik OK. Selanjutnya kita cari lagi. Gambar ini ada 3 bagian, tetapi yang diarsirnya ada 1. Ini menandakan berarti 1/3. Nah, lalu kita cek. Nah, benar jawabannya, kita oke ya. Lalu soal selanjutnya kita coba yang ini. Di sini terdapat 4 bagian, tetapi yang diarsirnya hanya 1. Ini menandakan berarti 1/4. Nah, kita cari gambar yang sama, yang diarsir 1 tetapi memiliki 4 bagian. Nah, lalu kita cek. Nah, benar. Lalu kita oke lagi. Soal selanjutnya kita coba yang ini. Di sini terdapat 3 bagian, tetapi hanya 2 saja yang terarsir. Ini menandakan lambang bilangan pecahan 2/3. Soal selanjutnya, nah di sini karena diarsir semua, berarti ini menandakan lambang bilangan pecahan 1/1. Nah, lalu selanjutnya kita coba yang terakhir. Di sini ada 4 bagian dan yang diarsirnya adalah 3, jadi ini melambangkan 3/4. Nah, kita coba berlatih lagi di level kedua. Kita coba pasangkan lagi. Nah, di sini ada 2 bagian, lalu yang diarsirnya 1. Kita cari pasangannya, yaitu 1/2. Nah, kita tarik ke atas. Kita cek lagi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada 6 bagian, tetapi yang diarsirnya 3. Berarti ini melambangkan 3/6. Kita cari pasangan yang sama, lalu kita cek. Lalu selanjutnya di sini ada 3 bagian, tetapi hanya ada 1 yang diarsir, maka ini melambangkan 1/3. Lalu kita cek. Lalu soalan selanjutnya, di sini terdapat 4 bagian, tetapi hanya 3 saja yang diarsir, berarti ini melambangkan 3/4. Kita cari pasangannya, lalu kita cek. Soal selanjutnya, kita coba gambar yang ini. Di sini terdapat 2 bagian yang diarsir, dan keseluruhan bagiannya ada 6, sehingga ini melambangkan 2/6. Soal yang terakhir, ini adalah 2/4, karena ada 4 bagian, tetapi hanya 2 saja yang diarsir. Selanjutnya kita coba soalan yang lain ya. Kita klik yang ini. Nah, di sini kita coba yang intro. Nah, kita lihat di sini ada sebuah lingkaran. Lalu kita bisa ubah pembilang dan penyebutnya. Kita coba ubah penyebutnya menjadi 3. Maka akan terbagi menjadi 3 bagian gambarnya seperti ini. Nah, lalu kita ubah pembilangnya, lalu kita ganti pembilangnya menjadi 2. Nah, sehingga gambar yang diarsirnya akan menjadi 2. Nah, ini melambangkan 2/3 gambarnya seperti itu. Nah, misal kita ubah lagi penyebutnya menjadi 5, maka bagiannya pun akan membelah menjadi 5 bagian. Nah, yang diarsirnya tetap 2. Nah, ini menambahkan 2/5 itu kan seperti ini. Nah, lalu di sini kita coba menerapkan dalam latihan soal. Di sini terdapat beberapa level. Kita coba terlebih dahulu level 1. Ini ada 1/2, 2/3, dan 3/3. Nah, kita tinggal mencocokkan kira-kira bentuk pecahannya seperti apa kalau 1/2. Nah, seperti ini. Yang diarsirnya 1 dan bagiannya ada 2, lalu 2/3, jadi yang diarsirnya ada 2, bagiannya ada 3. Lalu yang 3/3 berarti kita arsir semuanya. Nah, kalau misalnya ada tanda senyum seperti itu, berarti jawabannya benar.
Nah, teman-teman, apakah sudah mengerti dan sudah dipahami penjelasan dari saya tadi? Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.